Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semua sehingga kita diberi kesehatan dan dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Panjang mukadimah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang menentukan peluang usaha dalam kewirausahaan. Kami berdiri dari anggota saya sendiri sebagai moderator Prima Selvin, yang kedua Nur Fitri Erka Yasmin, yang ketiga Nurul Rizka Humaira, yang keempat Indah Abria Sahlur. Baiklah, mari simak materi penyampaian presentasi dalam bentuk video yang kami pasang. Baiklah, kami akan menentukan peluang usaha dan proses kewirausahaan, di mana yang pertama yaitu poin A, peluang usaha. Peluang usaha terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, pengertian peluang usaha. Yang kedua, ide kewirausahaan. Yang ketiga, unsur-unsur peluang bisnis baru. Yang keempat, peluang kewirausahaan. Yang kelima, sumber-sumber potensial wirausaha. Yang keenam, identifikasi peluang wirausaha. Yang kedua, poin B yaitu proses kewirausahaan, juga terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, faktor pemicu wirausaha. Yang kedua, modal proses kewirausahaan. Yang ketiga, proses kewirausahaan. Yang keempat, langkah menuju keberhasilan. Yang kelima, faktor penyebab kegagalan wirausaha. Yang keenam, keuntungan menjadi wirausaha. Yang ketujuh, cara menghindari kegagalan dalam wirausaha. Pertama, pengertian peluang usaha. Peluang usaha terdiri dari dua kata, yaitu peluang yang artinya kesempatan dan usaha yang artinya upaya dengan berbagai daya untuk mencapai tujuan atau sesuatu yang diinginkan. Secara sederhana, pengertian peluang usaha adalah kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Pengertian lain dari peluang usaha yaitu sebuah kesempatan yang muncul untuk memperoleh inspirasi, di mana seseorang dapat membuka sebuah kesempatan untuk melakukan atau memulai sesuatu yang baru. Pengertian lainnya, peluang usaha adalah kesempatan atau waktu yang sangat tepat agar diambil dan dimanfaatkan seseorang. Yang kedua, ide kewirausahaan. Kewirausahaan melibatkan penciptaan ide-ide bisnis dan kemauan untuk menerima resiko. Wira swasta mencoba untuk mengidentifikasikan kesempatan peluang bisnis. Ketika mereka menemukan satu kesempatan, mereka menginvestasikan sebagian uang mereka untuk menciptakan suatu bisnis dengan harapan bahwa mereka akan memperoleh laba yang memadai sebagai imbalan atas usaha mereka. Ide-ide yang berasal dari wirausaha dapat menciptakan peluang untuk memenuhi kebutuhan real di pasar. Ide-ide itu menciptakan nilai potensial di pasar sekaligus menjadi peluang usaha. Dalam mengevaluasi ide-ide untuk menciptakan nilai-nilai potensial, wirausaha perlu mengidentifikasi dan mengevaluasi semua resiko yang mungkin terjadi. Menurut Zemer, ide-ide yang berasal dari wirausaha dapat menciptakan peluang untuk memenuhi kebutuhan real di pasar. Dalam mengevaluasi ide untuk menciptakan nilai-nilai potensial, wirausaha perlu mengidentifikasi dan mengevaluasi semua resiko yang mungkin terjadi dengan cara yang A. Pengurangan kemungkinan resiko melalui strategis yang proaktif. Yang B. Penyebaran resiko pada aspek yang paling mungkin. C. Pengelola resiko yang mendatangkan nilai atau manfaat. Menurut Zemer, kreativitas seringkali muncul dalam bentuk ide-ide untuk menghasilkan barang dan jasa-jasa baru. Ide itu sendiri bukan peluang dan tidak akan muncul bila wirausaha tidak mengadakan evaluasi dan pengembangan secara terus-menerus. Banyak ide yang betul-betul asli, akan tapi sebagian besar peluang tercipta ketika wirausaha memiliki cara pandang baru terhadap ide yang lama. Berikut perubahan ide menjadi peluang. Yang A. Ide dapat digerakkan secara internal melalui perubahan cara-cara atau metode yang lebih baik untuk melayani dan memuaskan pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya. Yang B. Ide dapat dihasilkan dalam bentuk produk dan jasa. Yang C. Ide dapat dihasilkan dalam bentuk modifikasi pekerjaan yang dilakukan atau cara melakukan suatu pekerjaan. Hasil dari ide-ide tersebut secara keseluruhan adalah perubahan dalam bentuk arahan atau petunjuk bagi perusahaan atau kreasi baru tentang barang yang dihasilkan perusahaan. Banyak wirausaha yang berhasilkan atas ide-ide sendiri, tetapi hasil pengamatan dan penerapan ide-ide lain yang bisa dijadikan peluang. Yang ketiga, unsur-unsur peluang bisnis baru. Sebelum memulai sebuah usaha, seorang wirausaha
wirausahawan haruslah menciptakan beberapa hal. Di antaranya adalah yang A, menyesuaikan usaha dengan karakter pribadi. Tujuannya adalah untuk melihat apakah karakter dasar Anda sesuai dengan karakter usaha Anda. Yang B, minat terhadap usaha tersebut. Dan C, kemampuan menjalankan usaha tersebut. Selain unsur-unsur di atas, dapat beberapa unsur lainnya dalam peluang usaha baru. Yang A, kebutuhan akan sumber penemuan. Yang B, membuat inovasi baru. Yang C, sesuai keahlian. Yang D, menyesuaikan dengan kebutuhan sekitar. Yang E, memanfaatkan koneksi dan relasi. Yang F, mengamati kekurangan-kekurangan produk dan jasa yang ada. Yang G, memanfaatkan produk dari perusahaan lain. Yang H, usaha warisan. Yang I, ikut-ikutan tren. Yang J, mencoba usaha juga dapat ditemukan dengan cara coba-coba pada awalnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin peluang wirausahaan. Pada era modern sekarang ini, ada banyak peluang yang bisa dimanfaatkan oleh wirausaha, yaitu yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat telah mendorong percepatan perolehan informasi, dan masyarakat terbentuk dengan pola pikir yang bisa memfilter setiap informasi yang diperoleh dan memilih mana informasi yang dianggap menarik dan tidak untuk diterapkan. Yang kedua, tingkat income per kapita dan jumlah penduduk semakin bertambah. Semua ini diikuti dengan semakin meningkatnya tingkat kebutuhan yang diinginkan. Yang poin ketiga, tingkat pendidikan masyarakat di seluruh dunia semakin meningkat. Ini dilihat dari jumlah lulusan perguruan tinggi yang semakin banyak. Yang terakhir, peran wirausahaan dengan kemampuannya membuka usaha maka memungkinkan terbukanya lapangan pekerjaan sehingga angka pengangguran akan menurun, dan ini otomatis bisa mengurangi beban negara. Yang kelima, poin sumber-sumber potensial wirausaha. Agar ide-ide potensial menjadi peluang bisnis yang real, maka wirausaha harus bersedia melakukan evaluasi terhadap peluang secara terus-menerus. Proses penjaringan ide atau disebut proses screening merupakan suatu cara terbaik untuk menuangkan ide potensial menjadi produk dan jasa real. Adapun langkah-langkah dalam penjaringan ide dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan produk baru dan berbeda. Ketika ide dimunculkan secara real atau nyata, misalnya dalam bentuk barang dan jasa baru, maka produk dan jasa tersebut harus berbeda dengan produk dan jasa yang ada di pasar. Selain itu, produk dan jasa tersebut harus menciptakan nilai bagi pembeli atau penggunanya. Oleh sebab itu, wirausaha harus benar-benar mengetahui perilaku konsumen di pasar. Kemampuan untuk memperoleh peluang itu sendiri sangat bergantung pada kemampuan wirausaha untuk menganalisis pasar. Meliput aspek yang pertama, kemampuan menganalisis demografi pasar, kemampuan menganalisis sifat serta tingkah laku pesaing, kemampuan menganalisis keunggulan bersaing dan kevakuman pesaing yang dapat dijadikan sebagai peluang. Yang kedua, mengamati pintu peluang. Wirausaha harus mengamati potensi-potensi yang dimiliki pesaing, misalnya kemungkinan pesaing mengembangkan produk baru, pengalaman keberhasilan dalam mengembangkan produk baru, dukungan keuangan dan keunggulan-keunggulan yang dimiliki pesaing di pasar. Ada beberapa keadaan yang dapat dijadikan sebagai peluang. Yang pertama, produk baru harus segera dipasarkan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Yang kedua, kerugian teknik harus rendah. Yang ketiga, saat itu di mana pesaing tidak begitu agresif untuk mengembangkan strategi produknya. Yang keempat, pesaing tidak memiliki teknologi canggih. Yang kelima, pesaing sejak awal tidak memiliki strategi untuk dalam mempertahankan posisi pasarnya. Yang kelima, perusahaan baru memiliki kemampuan dan sumber-sumber untuk menghasilkan produk barunya. Yang poin C yaitu analisis produk dan proses produksi secara mendalam. Analisis ini sangat penting untuk menjamin apakah jumlah dan kualitas produk yang dihasilkan memadai atau tidak. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk tersebut? Apakah biaya yang kita keluarkan lebih efisien daripada biaya yang dikeluarkan oleh pesaing? Poin D, menaksir biaya awal, yaitu biaya awal yang diperlukan oleh usaha baru. Poin E, menghitung risiko yang mungkin terjadi, misalnya risiko teknik, finansial, dan pesaing. Risiko pesaing adalah kemampuan dan kesediaan pesaing untuk mempertahankan posisinya di pasar. Risiko pesaing meliputi pertanyaan, kemungkinan, kesamaan dan keunggulan produk apa dikembangkan pesaing, tingkat keberhasilan apa yang telah dicapai oleh pesaing dalam mengembangkan produknya, seberapa jauh dukungan keuangan pesaing bagi pengembangan produk baru dan produk yang diperkenalkannya, apakah perusahaan baru cukup kuat untuk mengatasi serangan-serangan pesaing. Kedua,
Risiko teknik berhubungan dengan proses pengembangan produk yang cocok dengan yang diharapkan atau menyangkut suatu objek penentu apakah ide secara aktual dapat ditransformasi menjadi produk yang siap dipasarkan dengan kompatibilitas dan karakteristiknya. Yang terakhir, risiko finansial. Ada risiko yang ditimbul sebagai akibat ketidakcukupan finansial baik dalam tahap pengembangan produk baru maupun dalam menciptakan dan mempertahankan perusahaan untuk mendukung biaya produk baru. Yang terakhir yaitu yang poin ke-6, identifikasi peluang berusaha. Cara mengidentifikasi peluang usaha dapat dilakukan dengan mengamati bidang hasil usaha, yaitu yang pertama segmentasi pasar, yang kedua posisi produk, yang ketiga sumber daya manusia, yang keempat keuangan, yang kelima tanggung jawab sosial, yang keenam pengembangan usaha. Mengidentifikasi peluang usaha dapat dilakukan dengan cara yang pertama berpikir positif setiap ide-ide baru yang datang dalam dunia bisnis. Yang kedua, menerima saran-saran orang lain demi perkembangan bisnis. Yang ketiga, mempunyai konsep ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Selanjutnya, pembahasan mengenai faktor pemicu wirausaha. Menurut David G. McSallen mengemukakan bahwa kewirausahaan atau entrepreneurship ditentukan oleh motif berprestasi, optimisme, sikap-sikap nilai, dan status kewirausahaan atau keberhasilan. Sedangkan, menurut Ibnu Sujono dan Drucke, proses kewirausahaan atau tindakan kewirausahaan merupakan fungsi dari perilaku kewirausahaan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor-faktor itu berupa hak kepemilikan, kemampuan atau kompetensi, dan insentif, sedangkan faktor eksternalnya itu meliputi lingkungan. Kemampuan berwirausaha merupakan fungsi dari perilaku kewirausahaan dalam mengkombinasikan kreativitas, inovasi, kerja keras, keberanian, menghadapi risiko, dan untuk memperoleh peluang. Menurut Suryana, faktor-faktor yang menjadi pemicu dalam pembentukan kewirausahaan adalah yang pertama, faktor internal meliputi komitmen, isi, kepemimpinan, kemampuan manajerial, usia, dan locus of control. Yang kedua yaitu faktor sosiologi yang mana meliputi jaringan, kelompok orang tua, keluarga, dan model peranan. Yang ketiga yaitu faktor dari organisasi meliputi kelompok, struktur, budaya, dan strategi. Yang keempat yaitu faktor yang berasal dari lingkungan meliputi peluang, model peranan, aktivitas, kompetisi, sumber daya, inkubator, dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai model proses kewirausahaan. Nur pada Bigrave 1996 dalam Suryana 2001 menyajikan proses kewirausahaan seperti yang terlihat pada gambar. Pada dasarnya, kewirausahaan itu dimulai dengan inovasi, dan inovasi tersebut dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi, sosial, organisasi, dan lingkungan. Seseorang yang berhasil dalam berwirausaha adalah orang yang dapat menggabungkan antara nilai-nilai, sifat utama berupa pola sikap, dan perilaku dengan bekal pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan praktis atau knowledge and practice. Dengan demikian, segala acuan pengharapan dan nilai-nilai baik dari pribadi maupun dari kelompok berpengaruh dalam membentuk perilaku kewirausahaan. Selanjutnya mengenai proses kewirausahaan. Proses kewirausahaan meliputi hal-hal yang lebih dari sekedar melaksanakan kegiatan pemecahan masalah dalam sebuah posisi manajemen. Seorang wirausaha perlu mencari, mengevaluasi, serta mengembangkan peluang-peluang dengan jalan mengatasi sejumlah kekuatan yang menghalangi penciptaan sesuatu hal yang baru. Dalam proses kewirausahaan, setiap wirausaha dihadapkan kepada suatu keputusan yang bersifat tantangan, di mana seorang wirausahawan diharapkan dapat berani membuka usaha baru dan berani untuk menciptakan dan mengembangkan peluang-peluang usaha baru. Kemampuan seorang wirausaha dalam melakukan proses kewirausahaan akan menjadi berhasil apabila mereka melakukan langkah-langkah yang benar dalam menentukan dan mendirikan usaha yang sesuai dengan minat dan bidang yang digeluti oleh mereka. Adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan di antara langkah-langkah yang dilakukan oleh wirausaha dalam proses kewirausahaannya itu dimulai dari seorang wirausaha itu memikirkan sebuah ide bisnis, modal, kemudian barang dan jasa yang akan ditawarkan,
kemudian pasar yang menjadi target penjualan dari usaha tersebut, dan yang terakhir tentunya profit atau keuntungan yang akan diperoleh. Pada umumnya, proses pertumbuhan kewirausahaan terbagi pada 3 proses. Di antaranya yang pertama proses imitasi dan duplikasi. Pada tahap ini, wirausaha mulai meniru ide-ide orang lain, misalnya memulai suatu usaha baru yang diawali dengan meniru usaha orang lain dalam menciptakan jenis barang yang dihasilkan dengan meniru yang sudah ada. Yang kedua, selanjutnya proses duplikasi dan pengembangan. Pada tahap ini, wirausaha mulai mengembangkan ide barunya. Dalam tahap duplikasi, produk wirausaha ini mulai mengembangkan produknya melalui diversifikasi dan diferensiasi dengan modal sendiri. Yang ketiga, itunya proses penciptaan. Proses penciptaan atau disebut proses inovasi dan berkreasi yang diawali dengan teknik produksi baru, mencari bahan baku baru, organisasi usaha baru, dan metode pemasaran baru seperti halnya proses inovasi dari Schumacher. Berdasarkan proses kewirausahaan, Zimmer tahun 1996 dalam Suryana 2001 membagi fase perkembangan kewirausahaan menjadi 2. Di antaranya, yang pertama, tahap awal atau perintisan. Itu tahap ini di mana seseorang berniat untuk melakukan usaha, mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, diawali dengan melihat peluang usaha baru yang mungkin, apakah membuka usaha baru, melakukan akuisisi, atau melakukan franchising. Juga, memilih usaha yang akan dilakukan apakah di bidang pertanian, industri, manufaktur, ataupun produksi. Serta kapasitas untuk menemukan ide-ide inovasi, memberi kepuasan kepada konsumen, dan pengetahuan teknik serta pengalaman inovasi pada bidangnya. Sedangkan untuk sifat dan desain dari tahap startup ini, itunya struktur pola yang sederhana dan luas dengan jaringan kerja komunikasi yang luas secara horizontal, otoritas pengambil keputusan dimiliki oleh wirausahawan, dan informal dan sistem kontrol personal. Adapun ciri-ciri untuk fase pertumbuhan atau growth, intinya untuk tujuan dan perencanaannya itu tumbuh sederhana, efisien, orientasinya itu pada laba, dan rencananya itu langsung untuk mencapainya. Beberapa sifat dan ciri-ciri kunci pada fase pertumbuhan antaranya, yang pertama, fokus pada masa yang akan datang daripada masa sekarang. Usaha-usaha menengah diarahkan untuk jangka panjang. Pengambil risiko yang moderat dengan tingkat toleransi yang tinggi terhadap perubahan dan kegagalan. Kemudian, kapasitas untuk menempa selama pertumbuhan cepat, kemurnian organisasi, dan kemampuan berhitung. Dan yang terakhir, pengetahuan manajerial dan pengalaman dengan menggunakan orang lain dan sumber daya yang ada. Untuk sifat untuk desainnya, struktur yang fungsional atau vertikal, tetapi saluran komunikasi informal sering digunakan, dan mendelegasikan otoritas pengambil keputusan kepada manajer level kedua, kuasi formal atau tidak terlalu kompleks atau bekerja sama dalam beroperasi. Proses kewirausahaan meliputi hal-hal yang lebih dari sekedar melaksanakan kegiatan pemecahan masalah dalam sebuah posisi manajemen. Seorang wirausaha perlu mencari, mengevaluasi, serta mengembangkan peluang-peluang dengan jalan mengatasi sejumlah kekuatan yang menghalangi penciptaan sesuatu hal yang baru. Proses aktual itu sendiri memiliki 4 fase khusus, yaitunya diantaranya yang pertama, identifikasi dan evaluasi peluang usaha. Yang kedua, pengembangan rencana bisnis. Ketiga, sumber-sumber daya yang diperlukan, dan melaksanakan manajemen dari usaha tersebut. 4. Langkah menuju keberhasilan usaha. Untuk mencapai keberhasilan usaha, terdapat beberapa karakteristik yang dibutuhkan untuk menjadi wirausahawan yang sukses. Hal utama yang perlu dimiliki yaitu tujuan atau visi bisnis yang jelas. Kemudian ada kemauan dan keberanian untuk menghadapi risiko, baik waktu maupun uang. Apabila sudah memiliki kesiapan dalam menghadapi risiko, langkah berikutnya adalah membuat perencanaan usaha, mengorganisasikan dan menjalankannya. Setiawan 1996 menyatakan bahwa langkah-langkah keberhasilan berwirausaha setidaknya bertolak dari kompetensi wirausaha, yaitu yang pertama yaitu mendaya gunakan pengetahuan dan keterampilan sendiri untuk berwirausaha. Yang kedua yaitu memastikan apakah ada celah atau peluang yang masih terbuka. Yang ketiga yaitu menyiapkan dana untuk investasi tertentu dan operasi yang sesuai. Yang keempat yaitu menyiapkan tempat usaha dan sarana yang dibutuhkan. Yang kelima yaitu merekrut tenaga kalau diperlukan lebih dari seorang pelaksana. Yang keenam yaitu memasarkan barang atau pelayanan khas. Dan yang terakhir yaitu menguasai segmen pasar khusus.
Dalam mengidentifikasi jiwa wirausaha ada beberapa aspek yang memengaruhi, yaitu yang pertama yaitu menyenangi pekerjaan yang berkaitan dengan proses mental dengan tujuan utama adalah pencapaian prestasi. Yang kedua yaitu locus of control internal, adalah individu yang memiliki inisiatif yang tinggi, suka bekerja, berusaha mengatasi masalah dengan mencari akar penyebabnya secara efektif. Yang ketiga yaitu kemampuan inovasi dan kreatif. Kreatif lebih mengacu pada original idea, sedangkan inovasi lebih kepada implementation ide. Sebagai inovator, seorang wirausaha tidak harus memakai ide sendiri, tetapi dengan kepekaan yang tinggi dan kemampuan analisis yang baik, mampu menggabungkan dan memakai ide yang telah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Yang keempat yaitu cenderung berpikir panjang, memiliki potensi melakukan visi yang jauh ke depan. Wirausahawan harus bersifat inklusif, bukan atas dorongan seseorang dan keberhasilan hanya pada jangka pendek. Akan tetapi, wirausaha memiliki perencanaan yang seksama serta kendali diri yang fleksibilitas terhadap perubahan lingkungan. Yang kelima yaitu kemandirian. Wirausaha adalah seseorang yang merdeka lahir batin, lebih suka bekerja atas kemampuan sendiri. Kemandirian ini didukung dengan kepedulian pada orang lain yang berarah pada lingkungan, menerima kritik dan saran. Faktor-faktor yang mempengaruhi jiwa kewirausahaan. Yang pertama yaitu inteligensi, yaitu kemampuan individu secara sadar untuk menyesuaikan pemikirannya terhadap tuntutan baru, yaitu penyesuaian mental terhadap masalah dan keadaan baru. Inteligensi terkait dengan pemasaran masalah perencanaan, pengejaran prestasi yang sangat berarti membuka jiwa wirausaha. Yang kedua yaitu latar belakang budaya. Manusia tidak lepas dari lingkungan sekitar, sehingga mereka secara tidak langsung dibatasi oleh norma. Kebudayaan adalah cara manusia membentuk dan menentukan perilaku manusia. Yang ketiga yaitu jenis kelamin. Pria dilambangkan agresif, independensi, ambisius, sedangkan wanita melambangkan sensitif, kooperatif, dan intuitif. Yang keempat yaitu tingkat pendidikan. Yang kelima yaitu usia, dan yang keenam yaitu pola asuh keluarga. 5. Faktor penyebab kegagalan wirausaha. Secara umum, keberhasilan dan kegagalan wirausaha tergantung kemampuan wirausahawan itu sendiri. Zimmer 1996 dalam Suryana 2001 menyatakan bahwa kegagalan wirausahawan dalam mengelola bisnisnya dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu tidak kompeten dan manajerial, yaitu dicirikan dengan rendahnya kemampuan serta kinerja di dalam pengelolaan usahanya. Yang kedua yaitu kurang memiliki pengalaman dalam berbagai segi, misalnya dalam kemampuan teknik, kemampuan memvisualisasikan usaha, kemampuan mengkoordinasikan, keterampilan mengelola sumber daya manusia, maupun mensinergikan operasionalisasi perusahaan. Yang ketiga yaitu kurang dapat mengendalikan keuangan. Agar perusahaan dapat berjalan dengan baik, maka aspek keuangan harus betul-betul diperhatikan. Misalnya, menjaga likuiditas perusahaan melalui pengendalian arus kas, mengendalikan setiap pengeluaran biaya dan penerimaan baik dari pinjaman maupun dari hasil penjualan produk. Yang keempat yaitu adanya kegagalan dalam perencanaan. Perencanaan merupakan titik awal dari suatu kegiatan. Apabila suatu rencana gagal, maka akan berdampak terhadap terhambatnya operasi perusahaan. Yang kelima yaitu lokasi kurang memadai. Lokasi usaha merupakan faktor yang strategis. Apabila salah dalam memilih lokasi, maka berakibat terhadap terhambatnya operasi perusahaan. Yang keenam yaitu kurangnya pengawasan peralatan. Pengawasan erat kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas. Kurang pengawasan dapat mengakibatkan penggunaan alat tidak efisien dan tidak efektif. Yang selanjutnya yaitu sikap kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Sikap yang setengah-setengah terhadap usaha akan mengakibatkan usaha yang dijalankan menjadi labil dan dapat mengakibatkan kegagalan fatal. Yang selanjutnya yaitu ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Wirausahawan yang kurang siap menghadapi dan melakukan perubahan, cepat atau lambat akan tergusur oleh zaman dan mengalami kemunduran, bahkan kebangkrutan usaha. Keberhasilan usaha hanya dapat diperoleh apabila wirausahawan memiliki keberanian mengadakan perubahan dan adaptif terhadap peralihan waktu. Selain faktor-faktor yang membuat kegagalan wirausahawan,
Zimberer 1996 dalam Suryana 2001 mengemukakan beberapa potensi yang membuat seseorang mundur dari kewirausahaan yang disebabkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendapatan yang tidak menentu. Baik pada tahap awal maupun tahap pertumbuhan dalam bisnis, tidak ada jaminan untuk terus memperoleh pendapatan yang berkesinambungan. Yang kedua yaitu kerugian akibat hilangnya modal investasi. Tingkat kegagalan bagi usaha baru sangatlah tinggi. Tingkat kegagalan atau mortalitas usaha kecil di Indonesia mencapai 78%. Yang ketiga yaitu berwirausaha memerlukan kerja keras dan waktu yang lama. Yang keempat yaitu kualitas kehidupan yang tetap rendah meskipun usahanya. 6. Keuntungan menjadi wirausaha. Keuntungan dan kerugian kewirausahaan identik dengan keuntungan dan kerugian pada usaha kecil milik sendiri. Lambing dan Quills 2000 dalam Suryana 2001 menguraikan tentang keuntungan dan kerugian sebagai wirausahawan adalah sebagai berikut. Keuntungan wirausaha yang pertama yaitu otonomi. Pengelolaan yang bebas dan tidak terkait membuat wirausaha menjadi seseorang bos yang penuh kepuasan. Yang kedua, tantangan awal dan perasaan. Motif berprestasi, tantangan awal atau perasaan bermotif yang tinggi merupakan hal menggembirakan. Peluang untuk mengembangkan konsep usaha yang dapat menghasilkan keuntungan sangat memotivasi wirausahawan. Yang ketiga, kontrol finansial. Bebas dalam mengelola keuangan dan merasa sebagai kekayaan milik sendiri. Kerugian wirausaha yang pertama, pengorbanan personal. Pada awalnya, wirausahawan harus bekerja dengan memerlukan waktu yang lama, menyibukkan bahkan mungkin melelahkan. Sedikit sekali waktu yang dapat diluangkan untuk kepentingan keluarga ataupun reaksi. Hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk kegiatan bisnis. Yang kedua yaitu beban tanggung jawab. Wirausahawan harus mengelola semua fungsi bisnis, diantaranya adalah pemasaran, keuangan, pegawaian, pengadaan dan pelatihan. Yang ketiga itu kecilnya margin keuntungan dan kemungkinan gagal. 7. Menghindari kegagalan dalam berwirausaha. Yang pertama itu mengendalikan bisnis secara mendalam. Kita memerlukan pengalaman yang relevan dalam bisnis yang akan didirikan. Yang kedua itu mengembangkan rencana bisnis yang matang. Untuk wirausahawan yang baru, rencana bisnis yang ditulis dengan baik adalah resep yang sangat penting untuk keberhasilan bisnis. Yang ketiga yaitu mengelola sumber daya keuangan. Pertahankan terbaik dalam menghadapi persoalan keuangan adalah dengan mengembangkan sistem informasi keuangan dan kemudian menggunakan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan bisnis. Yang keempat yaitu memahami laporan keuangan. Yang kelima yaitu belajar mengelola manusia secara efektif. Yang keenam yaitu menjaga kondisi diri. Keberhasilan suatu bisnis akan tergantung pada keberadaan dan perhatian secara terus-menerus. Oleh sebab itu, wirausahawan perlu memantau kesehatan diri dengan cermat.